Kalian pernah dengar nama Jalan HR Rasuna Said? Nah, ternyata nama tersebut diambil dari nama seorang tokoh wanita pejuang kemerdekaan Indonesia yang luar biasa berasal dari Sumatera Barat. Bagaimana kisah perjalanan Rasuna Said dan apa yang bisa kita pelajari dari beliau? Rasuna Said adalah wanita yang bernama lengkap Hajah Rangkayo Rasuna Said. Ia lahir pada 14 September 1910 di Maninjau, Agam, tepatnya Sumatera Barat. Rasuna Said ini sejak kecil dikenal karena kecintaannya kepada ilmu pengetahuan. Pendidikan dasar Rasuna dimulai dari sekolah dasar di kota Maninjau dan dilanjutkan ke sekolah diniyah di Padang Panjang, sebuah sekolah khusus perempuan yang didirikan oleh Ibu Rahma El Yunisiah. Rasuna Said terkenal sangat cerdas sehingga ia dipercaya mengajar kelas di bawahnya meskipun ia sendiri saat itu masih berstatus sebagai pelajar. Setelah lulus dari sekolah diniyah pun ia terus mengajar di sana. Selain dunia pendidikan, Rasuna Said juga sangat tertarik dengan dunia politik. Ia ingin agar perempuan di masa itu memiliki kesadaran politik. Ia memulai perjuangannya politiknya dengan turut aktif di Sarekat Rakyat sebagai sekretaris dan kemudian bergabung menjadi anggota di Persatuan Muslim Indonesia. Rasuna Said juga ikut mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan Persatuan Muslim Indonesia. Saat berkecimpung di dunia politik, Rasuna Said dikenal dengan kemahirannya berpidato dan isi pidatonya kerap tajam menyoal penindasan pemerintah Belanda ketika tahun 1930. Akibat pidato-pidatonya tersebut, Rasuna Said jelas ditangkap dan dipenjara di Semarang oleh Belanda pada tahun 1932. Ia pun tercatat sebagai perempuan pertama yang terkena hukum Speckdelit, yaitu hukum kolonial Belanda yang menyatakan bahwa siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang Belanda. Ia ditangkap bersama teman seperjuangannya yaitu Rasimah Ismail. Setelah keluar dari penjara, Rasuna Said meneruskan pendidikannya di Islamic College pimpinan Kiai Haji Muhtar Yahya dan Dr. Kusuma Atmaja. Pada tahun 1935, Rasuna Said menjadi pemimpin redaksi di majalah Raya. Namun, karena ruang geraknya ini yang dibatasi oleh Belanda, Rasuna Said memutuskan pindah ke Medan dan mendirikan sekolah pendidikan khusus wanita bernama Perguruan Putri. Ia pun mengorbitkan majalah Menara Putri yang membahas seputar pentingnya peran perempuan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan juga keislaman. Ketika masa pendudukan Jepang, Rasuna Said juga turut serta mendirikan organisasi pemuda Nippon Raya di Padang yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Namun ia tak berhenti di situ. Bersama temannya Khatib Sulaiman, Rasuna Said aktif memperjuangkan dibentuknya Barisan Pembela Tanah Air. Laskar Pembela Tanah Air inilah yang kelak menjadi cikal bakal tentara Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rasuna Said lalu berperan aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia dan Komite Nasional Indonesia. Setelah itu, Rasuna Said duduk dalam Dewan Perwakilan Sumatera mewakili daerah Sumatera Barat, dan kemudian diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat dan akhirnya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Kesibukannya di dunia politik membuat Rasuna Said kurang memperhatikan kondisi kesehatannya sendiri. Akibatnya di masa akhir usianya ia diketahui mengidap penyakit kanker darah yang cukup parah. Rasuna Said kemudian meninggal dunia pada 2 November 1965 pada usianya yang ke-55 tahun. Ia kemudian dimakamkan di Taman Makam Kawan Kalibata. Rasuna Said mendapat
sebagai pahlawan nasional dari Surat Keputusan Presiden tahun 1974 karena kontribusinya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari seorang Rasuna Said, kita dapat mengambil beberapa pelajaran utama, yaitu keinginan untuk selalu belajar, berani menyampaikan kebenaran, dan aktif dalam menjalankan peran sebagai warga negara untuk kemajuan bangsa